Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Gina Ulfa Syaifur Rahman LCME SY selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah, dan kepada teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama Nika Dini Razana, NPM 20510401119, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Baik, saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan materi akad dari mata kuliah Fikih Muamalah. Baik, yang pertama yaitu pengertian akad. Akad berasal dari bahasa Arab yaitu al-akad. Secara etimologi, akad mempunyai banyak pengertian, diantaranya mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan, dan mengumpulkan di antara dua sesuatu. Secara terminologi, akad adalah perkaitan di antara dua perikatan atau sesuatu perkataan dari seseorang yang berpengertian secara terminologi di atas. Maksudnya adalah mengikat antara kehendak dengan merealisasikan apa yang telah dikomitmenkan. Akad didefinisikan sebagai berikut. Perikatan antara ijab, yaitu suatu pernyataan melakukan ikatan, dan qabul, suatu pernyataan menerima ikatan, dalam bentuk yang disyariatkan dan berpengaruh pada objek perikatan, pengaruh kepada kedua belah pihak. Dasar hukum dilakukan akad dalam Al-Quran adalah surah Al-Maidah ayat 1, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Quran surah Al-Maidah ayat 1. Selanjutnya ada rukun dan syarat akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu sighot al-aqd, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad itu ada tiga, yaitu yang pertama akid atau orang yang melakukan akad. Akid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak. Seperti dalam hal jual beli, mereka adalah penjual dan pembeli. Adapun syaratnya, para ulama fikih memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh akid, antara lain yang pertama ahliyah. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah balik atau mumayyiz dan berakal. Yang kedua ada wilayah. Bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Yang kedua yaitu maqud alaih atau objek transaksi. Maqud alaih atau objek transaksi harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. A. Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. B. Objek transaksi harus berupa mal mutakawim atau harta yang diperbolehkan syara untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. C. Objek transaksi bisa diserah terimakan saat terjadinya akad atau dimungkinkan di kemudian hari. D. Adanya kejelasan tentang objek transaksi. Dan yang terakhir, objek transaksi harus suci, tidak terkena najis, dan bukan barang najis. Yang ketiga, sighot atau ijab dan qabul. Ijab qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Para ulama fikih menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu yang pertama, lafaz atau perkataan, yaitu cara alami dan mendasar untuk mengungkapkan keinginan yang tersembunyi. Kedua, melakukan akad dengan perbuatan atau saling memberi, akad dengan mutahoh. Yang ketiga yaitu mengadakan akad dengan isyarat. Isyarat ada kalanya dengan orang yang bisa bicara atau dari orang yang bisu. Yang keempat, akad dengan tulisan, yaitu akad sah dilakukan dengan tulisan antara dua pihak yang sama-sama tidak bisa bicara. Kemudian ada syarat ijab qabul. Yang pertama, adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
Yang kedua, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Yang ketiga, adanya pertemuan antara ijab dan qabul atau berurutan dan menyambung. Yang keempat, adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Selanjutnya ada pembagian akad. Para ulama fikih berpendapat bahwa pembagian akad dapat dibedakan menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandang yang berbeda, yaitu antara lain. Yang pertama, berdasarkan kebahasaannya menurut ketentuan syara'. Di situ ada akad sahih. Akad sahih adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syara'. Akad sahih juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama akad nafis. Akad nafis yaitu akad yang sempurna dilaksanakan. Lalu ada akad mauquf, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum. Ketika ada akad sahih, maka ada akad yang tidak sahih. Akad yang tidak sahih adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Akad yang tidak sahih juga dibedakan menjadi dua, yaitu akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu dari rukun akad, dan yang kedua akad fasid, yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi. Selanjutnya berdasarkan dari segi penamaannya. Di situ ada akad musammah. Akad musammah yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya seperti al-bai, jual beli, al-hibbah, al-qadar atau pinjaman, dan al-ijarah atau sewa menyewa. Dan selanjutnya ada khairum musammah. Akad khairum musammah yaitu akad yang penamaannya ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka di sepanjang zaman dan tempat. Selanjutnya berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad. Yang pertama akad musyaroah. Akad musyaroah yaitu akad yang dibenarkan syara' untuk dilaksanakan dan tidak ada larangan padanya seperti gadai dan jual beli. Selanjutnya yaitu akad mamnu'ah. Akad mamnu'ah yaitu akad yang dilarang oleh syara' untuk dilaksanakan seperti akad donasi, harta, anak di bawah umur, dan menjual anak kambing dalam perut induknya. Selanjutnya ada berdasarkan tanggungan kepercayaan bersifat ganda. Yang pertama akad doman. Akad doman yaitu akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut. Selanjutnya ada akad amanah. Akad amanah yaitu akad di mana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut. Selanjutnya akad gabungan antara dauman dan amanah, yaitu akad yang mengandung dan dipengaruhi oleh dua unsur, di mana salah satu seginya adalah dauman dan segi yang lain merupakan amanah. Selanjutnya berdasarkan waktu dan pelaksanaannya. Yang pertama ada akad fauriyah. Akad fauriyah yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama. Selain akad fauriyah ada akad istimror atau zamaniyah. Akad istimror yaitu akad yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu dan terus berjalan selama waktu yang disepakati dalam akad tersebut. Selanjutnya berdasarkan akad pokok dan tambahan atau mengikut. Ada akad asliyah. Akad asliyah yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu yang lain seperti jual, beli, sewa menyewa, ariyah, dan lain-lain. Selanjutnya ada akad tabi'ah. Akad tabi'ah yaitu akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada atau tidak adanya yang lain. Selanjutnya ada berdasarkan tujuan atau niat si pelaku akad. Yang pertama, akad tabaru. Akad tabaru yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni karena mengharapkan pahala dari Allah. Selain akad tabaru ada akad tijari. Akad tijari yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan. Jadi akad ini merupakan akad bisnis yang bersifat komersial seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada tujuan dan akibat hukum akad. Menurut para ulama fikih, seperti bentuk akad tentu ada tujuannya dan akan mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang akan diraih dari sejak
semua akad dilaksanakan, tujuan akad harus jelas dan diakui syara'. Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk transaksi yang dilakukan. Seperti dalam jual beli, tujuannya adalah untuk memindahkan hak milik penjual kepada si pembeli dengan adanya imbalan. Demikian pula dalam akad ijarah atau sewa menyewa, di mana akad ini bertujuan untuk memiliki manfaat benda bagi orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan mendapatkan imbalan. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya, maka akad tersebut tidak sah dan tidak akan berakibat hukum. Semua bentuk akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak syara', hukumnya tidak sah, seperti akad-akad yang dilangsungkan dalam rangka menghalalkan riba. Selanjutnya ada prinsip-prinsip akad nih. Akad hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam. Yang pertama, prinsip kebebasan berkontrak. Yang kedua, prinsip perjanjian itu mengikat. Yang ketiga, prinsip kesepakatan bersama. Yang keempat, prinsip ibadah. Yang kelima, prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi. Dan yang keenam, prinsip kejujuran atau amanah. Yang terakhir ada hikmah akad. Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah. Di antara hikmah di akadnya, akad adalah sebagai berikut. A. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam berinteraksi atau memiliki sesuatu. B. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan ikatan perjanjian. C. Akad merupakan payung hukum. Apa sih payung hukum itu? Di dalam kepemilikan sesuatu sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. Yang terakhir ada berakhirnya akad. Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. A. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu. B. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat. C. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika yang pertama, jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan, salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. Yang kedua, berlakunya khiyar, syarat, aib atau ruqyah. Yang ketiga, akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna. Yang keempat, salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan atau presentasikan tentang materi akad. Apabila terdapat kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan, saya memohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.